Lanjutkan lagi PA kita dengan tema rela dimiliki Yesus sepenuhnya. Kemarin kita bicara tentang merendahkan diri untuk dipimpin. Hari ini kita bicara tentang ketika kita rela dimiliki Yesus, ada satu kondisi di mana Anda dan saya harus taat. Nah, taat ini tidak bisa dilakukan dengan suatu paksaan. Ya, jadi taat ini mesti karena Anda sadar, Anda mengerti. Kalau Anda nggak sadar, Anda nggak mengerti, sulit untuk taat. Ya seperti anak, ketika kita biasanya ya suruh sesuatu atau memberikan perintah, kalau dia nggak ngerti apa yang kita perintahkan atau dia nggak sadar bahwa aku mesti nurut, anak itu rata-rata berontak. Hanya kadang-kadang kita memberi satu pengertian, memberi satu nasihat supaya anak itu sadar pertama. Yang kedua mesti ngerti. Kalau dia sadar tapi nggak ngerti ya juga percuma. Ada yang sadar tapi nggak ngerti, besoknya diulang. Makanya kenapa banyak anak Tuhan sadar tapi nggak ngerti. Ya. Nah, kita mesti sadar dan juga mengerti. Lah, tanpa satu kesadaran dan pengertian yang benar, maka tidak mungkin seseorang dapat taat dengan benar dan rela. Nah, ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan itu ya miliki ya. Jadi tanpa satu kesadaran dan pengertian yang benar, maka tidak mungkin seseorang dapat taat dengan benar dan rela. Nah, Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Anda perhatikan kata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana orang bisa mengenal tanpa sebuah pengertian dan pemahaman? Jelas tak mungkin. Ya. Nah, untuk supaya Anda bisa punya kesadaran pengertian yang benar, ya, maka di situ kebenaran Tuhan itu mesti memerdekakan kita. Ya, dalam Yohanes 8:31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Anda perhatikan, untuk Anda bisa sadar, Anda bisa mengerti dengan benar, Anda dan saya mesti mau tetap dalam firman Tuhan. Dan orang yang mau tetap dalam firman Tuhan itu adalah orang yang mau menjadi murid. Kenapa murid? Kenapa Tuhan gak bicara yang lain? Kenapa Yesus ngomong murid? Karena begini, murid itu diberi satu kondisi di mana dia mesti sadar, kalau aku seorang murid, ya aku mesti belajar. Nah, disitulah kita ketika belajar, kita akan mengetahui tentang apa? Kebenaran. Nah, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu yang akan melepaskan kita, memerdekakan. Kenapa Tuhan katakan memerdekakan? Karena begini loh, tanpa sadar orang yang hidupnya di dalam ketidakbenaran, misalnya contoh ya, sakit hati. Orang sakit hati bagi orang dunia ya itu sesuatu yang wajar. Kamu disakiti, kamu sakit hati ya wajar. Tapi tanpa sadar juga sebenarnya orang yang sakit hati itu adalah orang yang sebenarnya hidupnya diikat, diperbudak oleh apa? Sakit hati. Kok bisa Pak? Iya. Coba kalau misalnya orang sakit hati dengan si A. Ketika kita lagi apapun, kalau ada si A, jadi kita pasti tidak enak. Kita akan merasa wah tidak nyaman. Mungkin jengkelmu muncul, amarahmu muncul, emosimu muncul karena ketemu dengan si A. Ya. Nah,
Padahal kita ini tanpa sadar itu sebenarnya sedang diperbudak oleh sakit hati. Belum, hidupnya nggak merdeka. Kenapa? Karena kalau ketemu si A mesti tidak baik hatinya, tidak nyaman. Nah, ada juga orang misalnya contoh perokok. Orang dunia bilang gini, ngerokok ya tidak apa-apa, itu normal. Beli rokok juga pakai uang sendiri ya. Tapi tanpa sadar hidupnya terikat, diperbudak oleh rokok. Kenapa? Anda bayangkan orang perokok itu ya, habis makan rokok, sebelum makan rokok, punya masalah rokok. Apa yang terjadi? Hidupnya diperbudak. Ketika tidak ada rokok, tidak nyaman. Nah, Tuhan ngomong begini, kalau kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Nah, apa hubungannya dengan taat, dengan benar dan rela? Sekarang gini, bagaimana Anda bisa taat kalau Anda tidak mengetahui kebenaran, tidak mengenal Allah yang benar? Sulit. Makanya seringkali banyak orang, ya istimewa orang Kristen, itu menjalankan satu rutinitas keagamaan, ya dimana itu semua adalah liturgi atau perintah manusia yang dibuat dalam sebuah gereja untuk supaya ya mengatur untuk umatnya. Tapi ditanya umatnya kenal enggak? Enggak kenal. Nah, ketika orang itu melakukan satu rutinitas keagamaan, yang terjadi begini, hidupnya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena itu tidak memerdekakan. Tapi Tuhan katakan nih, kalau kamu mengetahui kebenaran, kamu mengenal Allah yang benar, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya begini, akan membuat kita terlepas dari yang namanya perbudakan dosa. Sehingga kita ini terlepas, misalnya contoh ya, sakit hati. Ketika dia mulai mengalami Tuhan, dia mulai melihat dalam firman Tuhan, diterangi oleh Tuhan, dan dia tahu bahwa oh ternyata saya mesti ngampuni ya. Dan dia mulai saat itu mengambil keputusan karena dia sadar, dia ngerti, dia mau taat dengan benar, dia taat dengan rela. Akhirnya dia mulai belajar untuk mengampuni karena dia sadar, dia mengerti. Maka terjadi saat itu juga perbudakan dosa itu yang namanya diperbudak oleh sakit hati terlepas. Nah, itu yang namanya dimerdekakan sebenarnya. Jadi kita mesti ngerti, hidup kita ini kan di masa lalu adanya ikatan-ikatan. Ada yang ikatannya mungkin dalam hal kemarahan, ikatannya mungkin dalam hal sakit hati, kepahitan, mungkin dalam ikatan tidak murah hati, pelit gitu. Ada yang macam-macam gitu. Ada yang ikatannya mungkin dalam persinahan, apapun itu. Nah, itu kalau dia tidak mengetahui kebenaran, tidak mengenal Allah yang benar, sulit. Ya, ada satu hamba Tuhan, dia terikat dengan yang namanya pornografi. Dia terikat. Atau ketika dia mulai doa puasa Esther 3 hari 3 malam, mungkin dia mulai banyak berdoa. Berhasil nggak? Berhasil sementara. Suatu ketika dia ngomong sama seorang hamba Tuhan, kenapa ya aku kok masih begini ya? Padahal aku udah doa, udah puasa, kok nggak bisa? Hamba Tuhan dia bilang gini, baca firman. Hari itu dia mulai baca firman, dan dia diterangi oleh Roh Kudus tentang firman Tuhan. Dia mengetahui kebenaran, dan saat itu ketika dia mengetahui kebenaran, dia mulai mengerti, dia mulai sadar dengan benar. Di situ dia dimerdekakan dan dia bisa terlepas dari yang namanya pornografi. Nah, itu penting. Seringkali banyak orang bagaimana bisa melepaskan diri dari perbudakan.
Karena kalau orang tidak melepaskan diri dari perbudakan, dia tidak akan pernah mau taat dengan benar dan rela kepada Yesus sebagai pemilik hidup kita. Nah, ini jadi problem. Makanya kenapa banyak umat Tuhan pada akhirnya berontak. Pada akhirnya dia tidak tahan dengan jalannya Tuhan. Karena ada namanya ikatan, tarik menarik. Satu sisi kamu kepingin begini, aku ingin taat, tapi satu sisi seperti ada yang narik, tidak bisa, kamu kan milikku. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mengetahui kebenaran. Nah, ini sesuatu yang kita sebagai anak Tuhan, kenapa Anda disuruh membaca, merenungkan firman, supaya Anda mengetahui ini loh. Ketika Anda mengetahui, di situ ada namanya kelepasan, kemerdekaan. Sehingga Yesus sebagai pemilikmu bisa memiliki kamu sepenuhnya. Kenapa? Karena terlepas. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, betapa pentingnya kita ini mau mengenal Allah dengan benar. Ya. Nah, pemahaman siapa kita di dalam Kristus itu sangat penting. Di kesadaran, pemahaman siapa toh aku di dalam Kristus itu sangat penting. Karena tanpa pemahaman di sini, sulit. Saya kapan hari ngobrol-ngobrol, saya tanya, kamu diselamatkan dengan cara bagaimana? Nah, seringkali banyak orang Kristen tidak ngerti keselamatan itu apa. Seringkali banyak orang Kristen tidak ngerti Yesus tuh nyelamatin aku dengan cara apa? Taunya dia ngampuni dosaku. Tapi prosedur keselamatan itu bagaimana? Akhirnya ketika orang nggak ngerti, dia nggak bisa menghargai itu. Seringkali kenapa banyak orang Kristen tidak bisa menghargai akan keselamatan itu? Karena dia nggak ngerti, dia ditebus dengan apa? Pengorbanan Yesus itu seperti apa toh? Nggak ngerti. Nah, pada akhirnya dia nggak bisa untuk taat. Ya, dia taunya cuma Yesus Allah jadi manusia nebus dosaku, sudah cukup. Dan aku kalau percaya Yesus selamatkan masuk surga. Tapi nggak tahu prosedurnya, teknisnya nggak tahu. Seringkali kan banyak orang begini, ngelihat orang berhasil, aku mau seperti dia, enak ya seperti dia. Orang kan taunya begitu ya. Ada orang berhasil seperti contoh ada di sekolah Alkitab ya, di Semarang itu kadang ditanya, kenapa kamu mau seperti Om Bukti? Kenapa jemaatnya banyak? Ya, puluhan ribu. Dia pikir kok enak ya jadi pendeta ya. Dia pikir begitu, kok enak ya. Tapi satu ketika Om Bukti cerita sama saya, mereka lihat saya hari ini. Tapi pernahkah kita melihat orang lihat saya yang dulu 20-30 tahun yang lalu? Orang nggak lihat itu. Orang lihat itu sudah jadi. Nah, kalau orang udah lihat begitu kan kepinginnya begitu. Tapi ketika menjalani itu kok begini, mundur. Banyak orang Kristen kan begitu. Aku tahunya cuma Yesus itu Allah jadi manusia nebus dosaku. Kalau aku percaya masuk surga, dah gitu titik. Ketika jalan itu, wah kok begini ya, mundur. Wah percuma begini, sama aja. Makanya pemahaman kita ini sangat penting. Bagaimana tuh Allah nyelamatin kita itu? Ya, ayat Galatia 2 ayat 20 dalam terjemahan literal ini ada kata gini, aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Dikatakan, namun aku hidup, aku telah disalibkan. Ini bicara tentang mati bersama dengan Kristus. Nah sekarang, namun aku hidup, ini hidup, ya, mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Ya, di situ dikatakan hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini Paulus memahami akan kasih Kristus, pengorbanan Kristus dalam hidupnya. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu mesti memahami, mesti belajar. Karena perjalanan hidup kita, iman kita ini kan tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan. Kalau 1 bulan, 2 bulan gampang ya. Bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, kalau kita tidak terus belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar, di tengah jalan kita bisa berhenti. Contoh suami istri aja lah ya. Kadang-kadang orang nikah kan awal-awal ya, apalagi kalau awal orang menikah itu kan cintanya cinta buta. Pokoknya aku mau sama dia. Ini tidak apa-apa, berani. Pokoknya orang kalau mau nikah, pokoknya tidak laki, tidak perempuan, pokoknya. Dikasih realita begini-begini, pokoknya aku mau sama dia, pokoknya. Dia nggak memahami, nggak mau belajar memahami. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, mulai nginjak mau ke tahun kedua mulai konflik. Loh kok begini? Kaget. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Di tengah perjalanan, aku nggak tahan sama dia. Pokoknya mau cerai. Dulu pokoknya mau kawin, nikah. Sekarang pokoknya cerai. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tidak memiliki pemahaman yang benar. Nah ini kita ini sebagai anak-anak Tuhan tuh mesti memiliki pemahaman, kesadaran yang benar. Dan untuk bisa sampai begitu, ya kita mesti belajar dan ngalami. Anda nggak belajar, Anda nggak mulai untuk mengenal dengan benar, bisa di tengah jalan Anda bisa mundur. Mungkin ada suami istri yang masih suami istri tapi statusnya aja, hidupnya sendiri-sendiri. Ada enggak? Ada. Kamu, aku ya. Ada yang bertahan karena anaknya. Mungkin ada orang Kristen yang bertahan, ya saya sudah terlanjur jadi pelayan, mau mundur ya enggak enak. Nanti apa kata orang? Ada yang saya sudah lama jadi Kristen, ya udahlah jadi Kristen biasa aja lah, tak usah ini. Kenapa bisa begitu? Karena dihantam satu masalah, dan karena dia tingkat pengetahuan pemahamannya dia rendah, tingkat pemahamannya dia istilahnya gini, masih belum, tidak mau ditingkatkan, maka yang terjadi apa? Dia mulai mundur. Makanya kenapa Anda perlu terus belajar. Makanya dalam hidup ini coba orang yang mau sekolah benar-benar dengan orang yang hanya sekolah biasa kan beda. Cara pemahamannya beda. Nah, kita ini juga mesti di dalam Kristus itu mesti meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Pengenalan. Bukan hanya jadi orang Kristen punya agama, mesti meningkatkan kualitas. Nah, makanya ada seperti PA begini. Kita sama-sama belajar di sini untuk meningkatkan kualitas. Ada yang namanya kelas keselamatan. Kenapa? Belajar supaya Anda memahami, loh keselamatan bagaimana toh? Ya. Jadi untuk sampai ke situ kita
perlu yang namanya Roh Kudus. Jadi kita juga mau belajar, tapi Roh Kudus juga mesti berperan serta dalam hidup kita. Jadi Anda tidak bisa memahami dengan caramu, dengan otakmu yang mungkin pintar, tidak bisa. Anda dan saya perlu Roh Kudus. Nah, ini kisah dari Lukas 24 ayat 45. Suatu ketika ada dua murid Yesus yang lagi jalan. Waktu itu mau menuju ke, kalau nggak salah, ke Yerusalem. Ya, lagi jalan. Ini murid Yesus. Yesus datang. Dia seperti seakan-akan wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan seperti orang nyamar. Ngomong-ngomong, kamu ada apa kok kayak orang bingung? Iya, kami punya guru. Dia tuh hebat dalam kuasa dan perkataan. Tapi kok mati? Yesus bilang, kamu tak tegil. Kamu nggak ngerti kah? Dijelaskan sama Yesus. Nah, ketika dijelaskan sama Yesus, dikatakan dalam Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Membuka. Dalam bahasa lain, mereka dibuka pikiran sehingga mereka mengerti maksud di dalam Alkitab. Artinya begini, Anda dan saya perlu namanya belajar. Tapi di satu sisi Anda perlu Roh Kudus untuk nolong. Makanya kita punya pelajaran dalam hidup ini yang dua: baca firman, renungan firman, berdoa. Jadi Anda ini dan saya itu perlu Roh Kudus untuk mencapai satu pemahaman. Saya sadar sehebat-hebatnya manusia menjelaskan Alkitab, tapi kalau Bapak Ibu Saudara Tuhan nggak buka pikiranmu, nggak bisa. Kadang-kadang saya bertanya-tanya dalam diri saya sendiri, kenapa ya kok ada orang-orang tertentu yang sudah dikasih tahu, sudah dikasih ngerti, sudah dikasih nasihat, kok ya begitu terus ya? Nah, disinilah jawabannya, karena Tuhan tidak membuka pikirannya. Makanya kita ini kenapa perlu Roh Kudus, supaya Tuhan itu membuka. Makanya dari Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Diinsafkan. Makanya orang itu kalau Anda mau kasih tahu bagaimanapun, kalau Roh Kudus belum menginsafkan, tidak bisa. Sadar itu susah. Kadang-kadang Anda, orang dah tahu itu gelap kok masih mau dimasukin, masih mau dijalanin, tidak benar kok begitu. Ya memang dia tidak disadarkan. Makanya Anda semua termasuk saya ini, kalau Tuhan nggak sadarkan tidak bisa. Ya, Yohanes 14 ayat 26, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu apa? Ngajar kita, ngingetkan kita. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu Roh Kudus. Belajar firman. Di satu sisi kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Ya. Jadi ketaatan itu kita dapat kita lakukan jika Roh Kudus itu menginsafkan kita, membuka pikiran kita, mengajarkan, memimpin kita dalam kebenaran. Ini kita mesti tahu dulu. Poinnya ini Anda mesti pegang dulu. Yang kedua, tugas kita apa? Meresponi pernyataan Roh Kudus dengan hidup dalam pimpinannya. Jadi begini, kalau Anda
sudah diberitahu oleh Roh Kudus, dibukakan pikiran. Tapi kalau kita nggak meresponi, percuma juga. Saya pernah kasih tahu orang, ya, anak muda, saya kasih tahu begini. Iya om, iya om, iya ternyata begini om, ternyata begini. Oh iya. Habis itu dia hanya iya, tidak direspon. Besoknya diulang lagi. Kenapa? Karena tidak meresponi. Nah, seringkali banyak anak Tuhan itu diinsafkan, dibuka pikiran, dibuka, diajar, tapi tidak meresponi. Dipimpin, tapi tidak meresponi itu. Makanya nggak heran, kenapa anak Tuhan kok nggak berubah ya? Dia kok begitu terus ya? Karena dia tidak meresponi akan pernyataan Roh Kudus dalam hidup, tidak menanggapi, cuek, mengeraskan hati. Jadi ini yang sering terjadi. Makanya syarat utama orang mau taat itu ya harus hidup oleh Roh. Nggak bisa ndak. Kenapa? Kalau kamu hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi jelas di situ. Ya, jadi tugas kita yang meresponi. Caranya gimana? Ya Anda mesti mau baca firman, mesti mau mengerjakan, Anda mesti mau baca, renungkan. Nanti kalau nggak ngerti Roh Kudus menerangi, Anda mesti taat. Oke Tuhan, aku mau lakukan. Nah kamu tidak gimana? Tidak bisa. Jadi orang itu problemnya karena keras hati. Orang Israel itu bagaimana? Oh itu hebat, tapi tidak meresponi. Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Dipimpin nggak? Dipimpin. Oh pakai tiang awan, tiang api. Tapi kenapa kok gagal? Karena tidak mau hidup oleh Roh, dipimpin, tidak meresponi. Dia masa begini, tidak mau tidak sesuai Sudah salah ditegur, enggak, aku bener Roh. Ya udah, Tuhan itu kan Roh Kudus ini pribadi yang manis, lembut. Satu kali dikasih tahu masih nggak mau nurut, dia diam. Dua kali dikasih nggak mau, diam. Tiga kali diam. Lama-lama dia diam. Malah kan terserah. Kenapa? Dia nggak, sifatnya bukan memaksa. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu perlu meresponi, sehingga Anda ini bisa memahami, bisa punya kesadaran. Nah, saya seringkali ketaatan ini kan tidak bisa dilakukan tanpa Anda tidak merespon. Kalau Anda nggak sadar, Anda nggak paham akan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu, tidak bisa. Nah itu tugasnya Roh Kudus, diberi kesadaran. Oh ini loh maksudnya begini, disadarkan kamu salah loh. Oh ini yang benar. Oh sadar gitu. Terus dikasih pemahaman, aku tuh punya rencana, aku tuh mau kamu berjalannya begini loh. Dikasih pimpinan, pengertian. Nah sekarang bagaimana kita? Apakah kita meresponnya atau tidak? Kalau Anda nggak merespon, ya sudah, Roh Kudus ini diam. Ya udah. Kayak seringkali kenapa banyak anak Tuhan kok bisa begitu ya, nggak taat gitu, kenapa? Ya karena nggak respon. Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu, nggak ada yang nggak dikasih tahu. Semua yang dikasih tahu namanya anak. Dengan caranya Tuhan. Tapi karena tidak mau merespon, ya akhirnya Roh Kudus ya sudah. Terserah kamu. Nanti kalau kamu ngalami celaka, lah kamu baru tahu rasa. Ya,
Jadi kesadaran dan pemahaman kebenaran itu yang bagaimana kesadaran dan pemahaman kebenaran yang memberikan pengharapan di situ. Jadi Roh Kudus itu menginsafkan, menyadarkan, membawa Anda mengenal akan kebenaran, itu yang nanti akan memberikan pengharapan. Oh, ternyata Tuhan tuh mengasihi aku loh. Aku nih mau dibawa loh kepada kemuliaan. Makanya Tuhan tuh hajar aku, Tuhan didik aku. Lah, jadi punya satu pemahaman. Sehingga kita ini rela. Ketaatan kita ini terbentuk dengan sendirinya. Karena ada sebuah kerelaan, pemahaman, kesadaran di sini. Makanya karena hal inilah yang membuat kita dengan rela taat kepada firman-Nya, dan ini terjadi karena memiliki pengharapan. Makanya orang kalau dia tidak mau disadarkan, dia tidak mau diterangi, ya pengharapannya udah nggak ada. Lah kalau orang nggak punya pengharapan mau taat apa? Ya saya berkali-kali ngasih tahu orang, ya ampuni, ya ampuni, Pak, ampuni gimana suamiku begini, ampuni, ya supaya bapakmu di surga ngampuni kamu. Urusan suamimu urusannya Tuhan. Kamu mesti punya pengharapan sama Tuhan. Pengharapanmu kepada Allah yang hidup. Suami bertobat gak bertobat itu urusannya Tuhan. Kamu yang paling penting dirimu mau pulih. Bagaimana kamu bisa memulihkan orang lain kalau dirimu sendiri sakit? Iya. Tapi karena tidak mau merespon, akhirnya dia tidak mau taat. Karena pengharapannya tidak ditujukan kepada Allah, ditujukannya kepada orang. Makanya kadang-kadang orang, ya suami istri yang istimewa ya, anak, orang tua, itu saling nuntut. Kalau dia tidak berubah, ngapain aku berubah? Aku sudah berubah tapi dia tetap begitu. Nah, pengharapannya kepada siapa? Kepada manusia. Makanya dia nggak rela untuk taat. Nah, banyak orang Kristen itu kenapa nggak rela taat kepada firman Tuhan, nggak rela diproses Tuhan untuk taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengharapannya masih kepada dunia, ditujukannya kepada dunia, bukan kepada Allah yang hidup. Nah, ini yang kita mesti belajar, ya, punya kesadaran pemahaman yang benar. Paulus dalam Kisah Rasul 26 ayat 19 ketika dia di hadapan Raja Agripa, dia ngomong gini, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Itu Paulus. Ketika dia memperoleh yang namanya penglihatan dari surga, ketika dia mau ke Damsyik, dia ditemui Tuhan Yesus, dia diterangi, dia sadar, dia mulai mengerti akan Mesias, siapa Yesus, dia adalah Mesias Kristus. Dia ngomong begini di hadapan Raja Agripa, sejak itu tidak pernah aku tidak taat. Kenapa Paulus bisa berkata begini? Karena dia sadar, dia punya pemahaman yang benar, dia tahu ada pengharapan di situ, makanya dia taat. Kadang-kadang orang, kenapa orang itu kok tidak mau berubah, hatinya keras terus? Karena pengharapannya nggak kepada Allah yang hidup, pengharapannya kepada dunia. Oh, saya pengharapannya sama surga. Kalau kamu pengharapanmu kepada Allah yang hidup, surga, ya kamu ngampuni. Kamu bisa serahkan itu kepada Allahmu yang di surga, yang akan membalas. Bukan kamu yang balas. Tapi orang kan sering bilang, wah aku percaya. Lu percaya gimana kalau kamu masih sakit hati? Kenapa? Karena nggak memiliki kesadaran pemahaman di situ. Sehingga pengharapan itu nggak ada. Ya, dalam Kisah Rasul 28 itu ketika dia sampai di Roma, ya Paulus
ngomong begini sama orang-orang waktu itu, orang Israel yang ada di rumah, dikumpulkan di satu tempat. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Dia rela untuk apa? Taat walaupun menderita. Kenapa? Dia sadar, dia punya pemahaman yang memberikan kepada dia pengharapan. Pemahaman tentang apa? Kebenaran. Nah, ini yang kita ini mesti minta. Anda mesti belajar, tapi satu sisi Anda juga mesti minta. Jadi tidak bisa orang Jawa gujuk-gujuk mendadak dikasih ting, tidak bisa. Anda mesti belajar sambil berdoa, Tuhan tolong loh, apa maksudnya ini Tuhan? Tidak bisa aja ting jadi. Tidak, Tuhan bukan begitu. Kalau Anda perhatikan di Alkitab, semua menyelidiki. Daniel itu, kenapa dia sampai dikasih penglihatan? Dia nyelidiki. Loh, ini waktunya ini sudah 70 tahun orang Israel di pembuangan. Ini sudah waktunya Tuhan. Di situ dia selidiki. Oh iya, dia berdoa. Dia berdoa supaya Tuhan kasih dia pengertian, pemahaman. Ketika dia berdoa, di situ ada malaikat datang. Jadi kita itu harus mau belajar. Tanpa belajar tidak bisa Roh Kudus mendadak kasih ting, tidak bisa. Tidak ada yang namanya orang itu langsung bisa diajarin dari Roh Kudus, tidak bisa. Tuhan kasih kita Alkitab untuk apa? Untuk kamu belajar baca, supaya kamu ini bisa menyelidiki, merenungkan di situ. Bukan hanya sekadar jadi orang Kristen. Benar enggak ini isinya? Nah, supaya kita bisa semakin percaya, punya pengharapan. Kalau enggak bisa. Ya, karena banyak orang Kristen itu enggak mau belajar. Maunya yang instan, makanya disesatkan itu enggak ngerti. Udah tersesat masih tidak ngerti. Loh, tersesat toh malah tanya, tersesat toh. Loh, udah tersesat kok masih tanya tersesat. Ya, jadi kita ini mesti mau belajar. Nah, ketika kita belajar, di situ Roh Kudus akan memberikan kesadaran, pemahaman istimewa di situ, kebenaran yang membuat kita ini punya pengharapan. Oh, ini loh pengharapannya. Ya. Jadi kesadaran dan pemahaman yang harus kita miliki supaya taat apa? Ya, yang pertama, ya, dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, ini Anda mesti punya pemahaman yang benar di sini. Seringkali orang rancu di sini, nggak bingung apa toh maksudnya. Taunya cuma ya Allah jadi manusia. Nah, kita mesti tahu, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti gini, dulunya itu sebelum kita percaya Yesus, kita ini berseteru dengan Allah. Oleh karena apa? Dosa. Nah, di dalam Yesus kita didamaikan dengan darahnya itu. Jadi Anda itu mesti tahu ini, didamaikan. Ya, di kelas keselamatan kita bicara penebusan. Nah, nanti di hari Senin ini kita bicara penebusan itu prosedurnya bagaimana. Nah, kita mesti tahu. Orang kata-kata, wah aku pokoknya udah diselamatkan. Diselamatkannya bagaimana? Ya, kamu tahu nggak arti keselamatan itu sendiri?
Hanya orang kadang-kadang berbuat dosa pun tidak merasa berdosa, fine-fine aja, baik-baik aja. Kenapa? Karena merasa, loh kan aku kan sudah diselamatkan oleh darah Yesus, nanti minta ampun ya tidak jadi masalah. Ini problem. Makanya banyak orang akhirnya hidup dalam dosa terus, karena merasa bahwa aku sudah diselamatkan. Ya. Nah, ayat kedua ngomong gini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi beroleh jalan masuk. Jadi kenapa orang Kristen itu yakin masuk surga? Karena sudah didamaikan dengan Allah, diberi yang namanya jalan masuk. Ya. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lah ini goalnya. Kita diselamatkan, didamaikan dengan Allah, supaya kita ini punya pengharapan yang baru. Lah ini loh, kesadaran, pemahaman, kebenaran yang memberikan pengharapan di situ. Wah, iya ya, aku punya pengharapan nih. Nah, dari pengharapan ini, ayat yang ketiga sampai kelima dikatakan, dan bukan hanya itu saja. Ya, Anda sudah dikasih pemahaman nih loh, kamu sudah diselamatkan, kamu peroleh jalan masuk, kamu memperoleh yang namanya pengharapan, kepastian. Nah, sekarang Paulus bicara kenyataan, bicara prosesnya. Ya. Tadi proses langsung, ini proses tidak langsung. Apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Tuhan mau begini, kamu tuh bukan hanya diselamatkan toh, karena kamu masih hidup di dunia. Dunia ini benci loh sama Yesus, nggak mau terima Yesus. Nah sekarang ada satu proses nih. Kamu juga terima yang namanya anugerah penderitaan. Kenapa kamu mau terima anugerah penderitaan? Karena punya pengharapan. Makanya kita ini dengan pengharapan akan kemuliaan ini tergambar dengan jelas enggak? Apakah Anda benar-benar menginginkan itu dalam hidupmu? Sehingga ayat 3 bermegah juga. Jadi bukan bermegah dalam pengharapan, tapi bermegah juga dalam kesengsaraan. Seperti contoh gini, orang usaha, ya dikasih modal, ya bermegah nanti 10 tahun lagi perusahaan akan jaya. Tapi dalam perjalanan itu dia mengalami sengsara. Dia berkata gini, no problem, kesengsaraan hari ini akan beroleh hasil 10 tahun lagi. Kenapa? Dia yakin, dia bermegah dalam kesengsaraannya. Kenapa? Dia punya pengharapan. Banyak orang sekolah yang benar-benar punya, dia benar-benar mau sekolah, benar-benar dia bermegah, dia yakin nanti kalau aku lulus kuliah, aku akan jadi seorang yang berhasil, jadi seorang yang dipakai luar biasa oleh perusahaan-perusahaan. Dia belajar, temennya ngecek, kau mau kan belajar, bawa waktu. Dia berkata no problem. Kenapa? Karena aku yakin kamu nanti susah cari kerja, aku gampang cari kerja. Kenapa? Bukan aku yang cari, perusahaan yang cari aku. Wah, dia bermegah. Betul nggak? Nah kita juga sama. Anda masih punya gambaran jelasnya. Aku nanti kalau mati dipanggil Tuhan, selesai, aku pasti masuk surga.
Ketika Anda punya pengharapan itu, ini kan pemahaman nih. Makanya pemahaman ini mesti Anda miliki. Nah, ini tidak bisa hanya disampaikan melalui hamba Tuhan. Roh Kudus mesti nerangi di situ. Saya dulu nggak ngerti. Ya, gembala senior kita, Om Bekti nyampaikan ini, nggak tahu saya. Saya cuma, oh iya. Tapi ketika saya mulai belajar Tuhan kasih pemahaman ini loh, maksudku ini. Baru, oh gitu toh. Tapi saya masih belajar. Nah, ketika Anda mulai punya pengharapan di situ, maka terjadi, wah pasti ini ada pengharapan pasti. Nanti kalau aku misalnya meninggal dipanggil Tuhan, pasti saya masuk surga. Nah, ketika kita yakin pasti, maka di situ kita rela untuk menderita. Kita diajak nakal dan enggak mau. Loh, kamu sok, kita tuh sahabat loh. Enggak mau. Ayolah sebentar, enggak mau. Kalau alim aku enggak mau bersahabat, enggak apa-apa. Rela kehilangan, rela untuk menderita. Kenapa? Karena dia yakin apa yang aku pertahankan ini nanti ketika aku dipanggil itu yang membuktikan bahwa aku akan memperoleh itu. Makanya di situ bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di situ takut. Di dalam sengsaranya itu dia takut. Nah, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Teruji, tahan uji dengan pengharapan. Nah, dikatakan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi ini kita mesti tahu. Ya. Apa alasan kita bermegah dalam kesengsaraan? Ayat 6 sampai ayat yang ke-10 Paulus memberikan satu pengertian yang lebih dalam lagi. Dikatakan begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini kasih-Nya Tuhan. Bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi dia mengapa ini? Menyatakan kasih-Nya. Ketika Anda masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Paulus tegaskan begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, di sini Paulus memberi penekanan ini loh. Tak kasih tahu loh. Kamu masih berdosa, Kristus rela mati. Ya, lebih-lebih ya toh. Sekarang ketika kamu dibenarkan, ya pasti kamu nanti diselamatkan dari murka Allah. Bahkan dikatakan gini, waktu kamu masih seteru aja diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, jadi Paulus memberikan penekanan ini loh. Tak kasih satu gambaran supaya paham. Coba dipahami, Kristus tuh rela serahkan nyawanya untuk kita waktu kita masih berdosa. Masa nyela sudah diselamatin, masa mau dibuang? Tidak mungkin. Dia pasti mau bawa kita kepada kemuliaan. Nah, itulah yang membuat kita tuh yakin. Ya, keyakinan itulah yang membuat kita rela untuk taat. Makanya kalau kita tidak dibukakan atau Roh Kudus tidak menerangi hati kita, pikiran kita, maka sulit.
Anda dan saya itu perlu mesti belajar berdoa. Jadi bukan belajar berdoa, tapi belajar dan berdoa supaya bisa memahami. Kalau Anda tidak memahami ini, sulit. Anda tidak akan pernah berani untuk rela menderita. Nanti cuma hanya gara-gara hal yang sepele ninggalin Tuhan. Gara-gara hal sepele lepasin Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah memahami. Tidak berani rela untuk taat sama Tuhan. Kenapa? Karena merasa begini. Untuk apa? Untungku buat itu, untungku apa? Gitu. Untungnya apa? Kenapa? Karena tidak memahami. Tapi coba kalau kita memahami dengan benar. Wow, Tuhan, Engkau luar biasa. Aku rela, Tuhan. Kalau kita benar-benar bisa memahami, ya, sadar akan semuanya ini. Wow, itu indah. Anda akan belajar terus untuk supaya Anda dan saya bisa serupa dengan Allah, serupa dengan gambar anaknya. Dan pikiran dan perasaan Tuhan itu akan melekat di dalam hatimu. Dan itu akan membuat Anda terus punya semangat. Tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah bosan. Kenapa? Karena punya pengharapan. Ya, Anda perhatikan orang-orang yang merintis pekerjaan punya pengharapan, tidak pernah bosan. Ya, terus berjuang, gagal bangkit lagi, Ya, orang kalau nggak punya pengharapan, gagal sedikit nyerah, udahlah, susah. Kenapa? Karena nggak punya pengharapan, nggak ngerti. Nah, kita dalam Tuhan itu sama. Kalau Anda nggak ngerti, nggak paham, nggak mungkin taat. Apa yang Anda mau taat? Taat sedikit susah, aduh susah, tidak mau Cuma dihalangi sesuatu yang paling ringan, tidak mau capek Baca Alkitab tidak mau capek Berdoa nanti dulu Untuk hal-hal dunia, wah sudah. Loh, kenapa begitu? Karena dia tidak pernah memahami itu. Jadi ketaatan kita itu mesti karena Anda sadar, Anda paham. Oh, maksud Tuhan begini tuh. Aku mesti sadar, aku tuh milik Yesus. Yesus sudah berkorban buat aku. Nah, di situ kita akan semaksimal mungkin memperjuangkan bagaimana aku mesti taat. Di situ Anda akan terus banyak mencucurkan air mata, minta tolong sama Roh Kudus untuk menolong Anda untuk taat. Karena tanpa Roh Kudus Anda tidak bisa. Jadi kesadaran dan pemahaman ini membuat kita mau dipimpin Roh Kudus untuk bisa taat. Jadi karena kesadaran ini, pemahaman ini membuat kita, ya Roh Kudus, aku mau dipimpin oleh Engkau. Aku mau taat. Ya, makanya kalau Anda baca di dalam Yohanes 16 ya, ayat 13, sebelum ayat 13 Yesus ngomong gini, Roh Kudus akan menginsafkan. Ayat 13 Yesus ngomong lagi, tetapi apabila ia datang Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maksudnya apa? Oh, Yesus bicara 2 kali di situ tentang Roh Kudus. Maksudnya apa? Anda dan saya itu mesti diinsafkan, disadarkan dulu. Anda tidak disadarkan, tidak bisa dipimpin. Coba orang kalau lagi apa ya? Lagi butuh-butuh gitu. Bangun, sadar. Iya, sadar. Baru, yuk ikut aku. Coba orang kalau ketakutan,
ketakutan itu dalam gelap. Takut. Anda tarik enggak bakal bisa. Ya kan, mau enggak mau. Mesti disadarkan. Sadar. Ada saya, sadar. Wah, ada dia. Baru dia harusnya bisa mau dipimpin. Kenapa kita kadang-kadang nggak bisa dipimpin? Karena belum sadar. Nah, orang kalau nggak sadar, nggak punya pemahaman. Makanya di sini Roh Kudus itu menginsafkan dulu. Kalau dia nggak insafkan, dia nggak bisa mimpin. Nah, kita ini perlu diinsafkan. Diinsafkan oleh Roh Kudus akan dosa, kebenaran, penghakiman perlu terus diinsafkan. Kadang-kadang kita lupa karena kita sudah terlalu nikmat dengan dunia, nikmat dengan hal-hal dunia, kita lupa. Nah, Roh Kudus insafkan lagi. Ingatlah, kasih satu kebenaran, kamu tuh di dunia ini cuma sementara loh. Yesus tuh penyelamatmu loh. Yesus yang nebus dosamu loh. Diingatkan, disadarkan, diinsafkan. Apalagi mulai penghakiman. Ingat loh, ada yang penghakiman loh. Nah, ketika insaf baru bisa dipimpin. Orang kalau nggak diinsafkan nggak bisa dipimpin. Makanya banyak orang kadang-kadang, kenapa kok susah dipimpinnya? Karena dia nggak mau diinsafkan. Ya, sudah dosa diinsafkan nggak mau. Akhirnya apa? Berontak. Nggak insaf. Kalau orang nggak insaf itu susah. Coba Anda suruh anakmu, dia nggak punya kesadaran atau nggak diinsafkan, nggak bisa. Kamu mau ngomong saya berbusa loh, nggak ada guna. Kenapa? Karena nggak insaf. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul nggak? Anak kan gitu kadang-kadang. Nggak sadar, nggak insaf, nggak insaf. Mau ngomong saya berbusa, kamu ngomongin percuma. Sehingga kamu mau pimpin nggak bakal bisa. Tapi kalau anak itu dikasih tahu insaf, wah iya, aku salah. Wah, itu langsung dipimpin itu. Gampang. Dalam hal rohani juga sama. Orang kasih tahu nggak mau insaf, susah dipimpin. Pasti berontak terus. Banyak alasan untuk menolak. Kenapa? Nggak insaf. Ya, makanya kita ini perlu diinsafkan oleh Roh Kudus supaya kita mau dipimpin untuk taat. Makanya kita ini mesti banyak ya di bulan lalu, di sebelumnya merendahkan diri. Nah, ini berkaitan. Anda nggak mau merendahkan diri untuk supaya Tuhan lembutkan hatiku, nggak bisa. Karena Anda dan saya nggak bisa melakukan firman itu dengan kekuatan pikiran kita sendiri, nggak bisa. Anda nggak mungkin bisa, karena tubuh kita ini tubuh yang suka dengan hal yang dosa. Jadi tidak heran kalau Anda suka dunia itu, tidak heran. Berjuang untuk benci itu tidak heran. Kemarin saya ada pertemuan. Ini kapan-kapan kita bahas di dalam Yosua. Anda tahu Yosua itu ketika masuk ke tanah Kanaan mengalahkan berapa raja? 31 raja. 31 menandakan apa? Hari. Kita satu bulan ada berapa? 31. Artinya apa? Raja itu bicara apa? Kedagingan. Ini kalau Anda nggak rendahkan diri, Roh Kudus, tolong saya, ambil alih hidupku. Aku mesti matikan dagingku. Nggak bisa. Dan 31 raja maksudnya apa? Mesti mematikan setiap hari. Setiap hari.
Ini Anda nggak mau taat, Anda nggak mau diinsafkan setiap hari, nggak mau taat, sulit. Loh kok tiap hari? Iya, karena setiap hari Tuhan itu memberikan hal-hal yang baru, pengertian yang baru. Nah ini yang kita juga mesti tahu. Jadi taat kita ini bukan karena terpaksa, karena sadar dan mengerti. Iya, aku sadar. Sekarang aku ngerti. Sehingga ya oke, Tuhan. Orang kalau sudah sadar, mengerti, menderita pun oke. Ya, seperti contoh suami istri aja lah, coba Bapak Ibu Saudara di sini yang sudah menikah. Saya yakin, saya puasa dulu nikah sama Papi kan dia juga pasti menderita. Itu Bu Ali kan menderita juga. Ya, saya dengar kayak Bu nikah juga menderita, tapi kok mau? Bu Awang juga, ya toh, kok mau? Bu Yuli yang perempuan-perempuan, kok mau? Ya Bu Maria, kok mau? Kenapa? Ya sadar, ini pria cinta sama aku, dibutakan sama apa? Cinta. Tidak peduli, yang penting dia cinta aku. Menderita. Nangis pun no problem, pokoknya. Tapi kalau cintanya luntur, masih pokoknya? Enggak. Kenapa orang bisa pokoknya? Karena sadar. Sadar, ini pria paling cinta sama aku. Nah, ini pria juga sama. Ini wanita paling cinta sama. Ngerti, cintanya tuh seluas samudra. Sadar, mengerti. Dia rela berkorban buat aku. Makanya kok pokoknya. Menderita, no problem. Bapaknya, nanti kamu makan apa? Mau makan nasi putih tiap hari tanpa daging, no problem. Bapaknya, kamu rasain. Kenapa bisa begitu? Karena sadar, paham. Dia bisa taat. Tapi kalau tidak sadar, tidak paham, mau sampai berbusa itu tidak mau. Dia kaya, dia tidak mau. Bagi aku, kamu siapa? Kita dengan Tuhan juga gitu. Mau dikasih berbusa, korban buat Tuhan, mana? Ngapain? Oh, Tuhan sudah mati, aku nggak merasakan kasihnya. Nah inilah, kita mesti sadar dan mengerti sehingga kita bisa taat. Amin. Ya, saya rindu setiap kita, yuk. Mari setiap kita bukan hanya jadi orang yang punya agama Kristen, tapi hiduplah sebagai seorang Kristen. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, supaya kesadaran itu terus diberikan, pemahaman itu terus diberikan, sehingga setiap hari Anda bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa taat. Amin.